Dicas udah nggak naik. Itu udah berapa lama dia? Dicas nggak naik, dia di meja terus nggak bisa naik. Oh gitu. Enggak, tapi beneran nggak bisa naik Coba lu baterainya. hidupin airplane mode. Dia naik pesawat dia. Iya. Oh, Dia terbang tuh. Gitu. Dia gara-gara ini Iya, kan bener. high gitu dia. Oh Jangan gitu. kipas. Oh Terbang dia. anjir, hai kayak Dia obrolan anak musik gitu ya. Tadi. Anak band gitu ya. Keren. Gila. Tapi tau gak sih lu ada mitos. Halo kru semuanya. Halo kru semuanya. Yes. Lama ya intro ya? Copyright nggak nih? Oh iya. Ramadan tiba. Caranya gitu banget. Ah, udah. Copyright. Kenapa putar lagu itu, Dim? Karena kita merayakan, enggak sih, teman-teman kita yang muslim merayakan Lebaran. Betul. Selamat hari Lebaran. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin. Ting. Maafkan kami kalau episode sebelumnya kita anjir episode sebelumnya sedih ya. Iya, soalnya gimana ya? Salah satu dari kru member podcast Gedek ini ya. Terpaksa meninggalkan podcast ini Iya. lebih dulu karena ya baik banget masalah yang dia sebabin ya. Satunya ada dia masalah sama narsum kemarin, terus dia sempet apa ya? Sempet jualan jualan batagor. batagor. Iya, itu. Nah, terus dia juga ada masalah sama polisi. Anjir, gede banget anjir. Susah lah jadinya. Nah, makanya buat di episode kali ini kita Ada daun di ada sini. daun di sini. daun. Ada daun. Kan sesuai dengan post kita kemarin kan dia bakal digantiin daun. Daun. Kita hadirkan daun di sini. Daun ini namanya siapa? Lorenzo. Gimana daun? Apa kabar? Apa kabar daun? Ya begini-gini aja, saya baik ya. Kabarnya tetap hijau, tetap berklorofil juga. Kayak akunnya ini, lu tau gak? Anang. Akunnya apa? Anang hijau. Kenapa ya Anang hijau ya? Buat Mas Anang? Soalnya ini kan namanya Anang Hermansyah. Cuman gara-gara takut kepanjangan buat IG kan. Jadi Anang H kayak aneh. Kayak Anang H kayak enggak menjual, kurang Apalagi catchy ya gitu. yang H ya, tapi pas gitu. Nah, apa ya? Kenapa nggak Anang Hai? Kenapa nggak Anang helm? Nah, nggak tahu Mas Anang ini. Batok dong. Gimana Mas Anang? Bagus ya kalau si daun ini si Lorenzo sudah hijau-hijau dan berklorofil. Tapi keren juga ya Anang hijau gitu. Iya. Kayak nama anak band banget. Iya bener. Sumpah. Nah, Ini juga ada sponsor. Kita berwarna hijau, Citato Light. Keren banget guys. Dan kita ditemani ini karena kita lihat komen-komen kalian. Wah mejanya podcast Gedek kurang nih, harus ada sesuatu. Ini kita udah beli action figure. Gila. Lanjut topik berikutnya please. Oke. Asal tuh keren banget sekarang ya, gokil. Pas hijau-hijau nih. Udah pro gitu. bridgingnya tuh Iya. keren banget Podcaster gitu. pro banget. Kayak misalnya kita lagi ngeband gitu. Yoi. Kayak dari satu lagu ke lagu lain tuh nge-bridgingnya tuh Harusnya bagus gitu loh. Gundam nggak sih? Gundam taruh di sini nggak sih? Gitu ya. Ih, idenya banyak banget. Keren Kayak banget. bikin lagu buat anak band gitu pasti Keren jago banget sih. Jago banget sih. Udah. Dulu tau gak sih ada mitos Nah, dalam sebuah band, oke. Gue suka nih mitos-mitos kayak gini nih ya. gitarisnya tuh kalau gitaris Ada pacaran sama vokalis itu Asal orang lagi ini gue lagi nyimak ini loh. Simak Sukanya deh. kalau gitaris ada hubungan sama vokalis, bandnya bakal bubar. Oh iya. Itu kayak rate-nya tuh 80% ke atas tuh bakal bubar tuh. Kenapa tuh, Bang? Hah? Kenapa tuh El? Gue nggak tahu. Jadi lu pernah ketemu band? Gue nggak pernah ikut band soalnya. Setahu gue tuh ini. Gua ada kenal tuh. Swaggy board apa? Sugi Iya, Borneo. Ya itu. Ah, Itu kayaknya kan vokalisnya keluar ya. iya, keluar. Komen-komennya kan ada yang bilang gitu, ah ini kayaknya terlibat percintaan nih. Ada yang komen gitu, tapi gua nggak tahu sih. Gua juga Mungkin mitos itu bener, ya nggak sih? iya bisa jadi. Soalnya gue juga ada kenal temen
gitaris tuh. Kemarin bandnya baru bubar. Oh iya. Nah isunya Belum itu lama lah. belum lama. Isunya tuh teman gua tuh ada hubungan sama vokalisnya. Cuman nggak tahu ya. Cuman dia waktu gua tanya Mungkin tuh dia belum kayak, tahu mitos itu. Tapi gue gitu nggak, ya. gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa kasih pendapat soalnya gue nggak pernah masuk band. Lu bukannya ini? Gue nggak bisa. Gue aja nggak bisa main alat musik. Lu nggak bisa main gitar? Nggak Bisa bisa. main, oh nggak bisa. Enggak bisa main gitar tuh. Bisa. Lupa kan ini apa kuliah musik. Gue aja enggak, Yoi. bro. Gue aja kerjain ilkom kan. Nah, coba tuh lu matkul Ilkom apa? yang lu tahu. Yang lu tahu? Yang sekarang lu jalanin itu. Lu mau lihat dari teknisnya atau dari full lifestyle gue? Teknisnya jadi dulu dong. Ada dua jalur Kalau nih. teknis mah kayak Keren ya banget ya. komputer gitu-gitu dan chip-chip. Tapi kalau Ini lifestyle Ilkom atau IT nih? Kenapa komputer sama chip nih? karena harus belajar di situ juga. Oh, Ilkom baru tahu. itu sebenarnya ilmu komputer. Oh gitu. Makanya kan dulu gitu ya. Lu ngapain ke kampus ngambil komputer, terus bobo PC dia balik. Gitu. Daun ini lucu ya. Iya. Lebih baik daripada Aku Giri tetap ya. berklorofil lah. Menyala daunku. Nah gitu tuh, lu percaya nggak kalau mitos kayak gitu tuh sebenarnya emang beneran gitu? Percaya nggak lu? Mitos kayak gimana? Ya kayak tadi misalnya, Soalnya di anak ilkom tuh biasanya ada kayak mitos di kampus ini ada kayak apa gitu, gak boleh apa gitu. Nah itu mitos-mitosnya. Kalau lu pada percaya nggak mitos-mitos kayak gitu? gimana Daun? Kayaknya gue percaya deh. Tapi yang gue tahu tuh Spider-Man. kenapa Spider-Man? Pemeran Spider-Man itu kan katanya mitosnya pasti bakal selalu pacaran sama tokoh cewek utamanya. Oke. Si Andrew Garfield macarin si Emma Stone. Iya. Emma Batu. Emma Stone. Mas Stone. yoi. Itu Andrew Kucing. Yo, Andrew Kucing. Andrew Garfield. Kucing. Garfield. Ini yang gini-gini nih. Nah, si Tom Holland Tom Holland, pacaran sama Zendaya. Yoi. Terus Zendayum. si Peter Parker Nah, Tobey Maguire tuh Tobey katanya Maguire. juga dating, Bro, sama si siapa? cuman dia bukan sama Kristen Dunst-nya sih. Mamanya Kristen Dunst. Waduh. Enggak. Dia katanya ngedating si itu juga, si Kristen Dunst itu. Gitu. Itu mitos-mitos. Itu mitos. Enggak. Iya. Kan enggak mitos tuh Mitos tuh bukan gitu, Daun. saya kayak sesuatu yang mitos tuh yang mistis, mythical itu. Lebih ke yang apa, kayak di luar akal, di luar Iya, akal. kayak- Logika. kayak Lu lama jadi daun deh kayaknya. Iya, Ini emang nih, daun tuh nggak berlogika. Kalau di tempat gua contoh mitos ya, lu nggak boleh gunting kuku pas malam. nah, kenapa? Karena Tuh gara-gara bisa apa gitu kan. Dan ternyata pas diteliti mitosnya tuh supaya nggak motong jari, kepotong jarinya. karena malam. Karena malam nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu dia. Takutnya Tapi kan. emang kebanyakan kayak gitu sih. itu mitos tempat mitos di gua. Indonesia itu terbentuk karena awalnya untuk apa ya, kayak membuat pencegahan gitu lah. Kayak misalnya anak kecil jangan main malam-malam ntar diculik, apa kalau wewe gitu. Itu biar anak kecilnya nggak keluar malam-malam, kan bahaya malam-malam kan gelap gitu. Itu yang tadi kan gunting kuku kan orang-orang bilangnya jangan gunting kuku malam-malam ntar kukunya ntar jadi kayak lu tahu kayak apa ya? Apa sih namanya kalau Kalong. enggak Yang panjang gitu. jadi yang makhluk yang mirip lu apa sih namanya? Mirip gua. Iya. Mirip sah. Jadi itu jadi kayak apa sih namanya kalau Oh, makhluk yang menyerupai kita. ya Itu apa ya namanya? Skinwalker ya? Apa ya? Enggak, skinwalker tuh di luar negeri. Apa sih? Makhluk yang kayak mirip doppelganger ya gitu. kayak doppelganger gitu. Gua lupa lagi namanya. Doppelganger. Ada. Kayak shapeshifter gitu. Iya kayak Jadi shapeshifter kayak- gitu. Jadi kalau lu Iya. potong kuku itu ntar kukunya berubah jadi makhluk yang menyerupai lu gitu. Bisa gitu. Itu kata mitosnya begitu. Mitosnya begitu. Oh. Kalau lu nih, lu kan lu tumbuh di mana, Daun? Gue tumbuh di sekitaran Banda Aceh. Oke. Tumbuh di Banda Kenapa Aceh. Aceh? Kenapa aja? Kenapa? Kenapa Aceh? Karena emang waktu itu lagi asri-asrinya aja di situ. Oh. Asri Welas tuh juga kayaknya. Tapi lu asli tumbuh di situ. Iya, tapi terus gue tumbuh pertama tuh di situ, ya kan. Daun gue tuh bertumbuh di situ. Tapi terus tumbuh besarnya gue di Bandung. Nah, itu bisa jauh dari sana. mulai dari berubah. Aceh ke Bandung gimana? Baru tuh tahu gue tumbuhan bisa pindah kayak gitu. Iya kan, gue salah satu tumbuhan yang emang nomaden sih. nomaden, Iya, oh. nomaden. Jadi Kenapa Bandung? Kenapa Bandeng? karena
ini alus-alus gitu loh. Daun-daun di sana tuh alus-alus. Halus. Kalau Punten daun-daun di sana, gitu. gitu. Mangga kan ada kan mangga. Sorry Iya, nih. Lu kan Yoi. lu tumbuhan rasa apa? Sorry. Ras. Kayak Rasa apa? apaan lu? Gue tuh Kita nggak lebih ke bermaksud rasis, cuman kan lu Iya, kan iya, anggota iya. baru di sini, kita harus tahu. Harus tahu lah. gue tuh daun ras QQ namanya. Jadi begitu bunyi, wek gitu. Oh, gitu. Sebenarnya masih ada hubungan saudara sama anggota kalian yang lama itu. Iya, dia tuh kan suka gitu kan katanya kayak suka wek gitu. Lu Itu pernah ada denger hubungan episode sama- kita nggak sama si orang itu? Gue setiap ada dia tuh gue kayak ini orang nih apa sih ini orang Emang nih? kurang ya itu Iya orangnya? kayak nggak niat gitu loh. Iya loh. Apa sih ini? Iya kan? Kan lu daun. Parah banget deh. Lu dengernya gimana? Telinga lu di sebelah mana? Oh, dia daun telinga. Telinga. Daun telinga. Masa nggak tahu? Gitu. Oh my god, kecil banget deh. Oh iya. Iya. Keren ya? Oh, jadi di Bandung tuh daun-daunnya halus semua ya? Gitu. Gitu. Kalau daun yang kasar biasanya gimana? Daun yang kasar tuh biasanya apa ya? Apa ya, weh? Belum siap nih. Apa? Ya? Gimana ya daun yang kasar ya? Inilah pokoknya kadang kalau dipegang tuh dia suka nampol balik gitu loh. Oh, nampol balik. Iya. Kalau dipegang, Pegang set. Nah, itu nampol balik gitu. Di Aceh mitosnya apa tuh? Kalau di sekitar Kan lu dulu katanya tumbuh di Aceh. tumbuh di Iya. Aceh. Mitos yang ada di Aceh apa sih? Di Aceh tuh kayaknya sama deh. Oh, gitu. Kayak Oh, yang gua tahu ini jangan nunjuk kuburan. Oh, kenapa? Sebenarnya gua nggak tahu kenapa ya, cuman kayak jangan ditunjuk gitu. Oh. Tanya nanti jadi ada yang gitu. Bahaya gitu ya. bahaya banget deh pokoknya. Gue takut lagi kalau Mitos gitu. Kenapa nunjuk? Kenapa nggak ngelingking? iya. Gini. Jadi nggak pakai telunjuk. Kenapa nggak jempol gini ya? Nah, Nah, Lebih sopan. Lu nggak pakai jempol kan? Oh iya bener. Iya. Daun kan nggak punya. Iya, iya, maksudnya daun kan Iya. cuma daun. Ya anggap aja gue ada tangannya ya gitu ya. Kalau daun ada tangannya berarti dia cuma gitu-gitu doang. Tapi lu pekerjaan lu jadi daun tuh apa sih? Sehari-hari. Iya. Iya. Gue tuh lebih ke apa ya? Lu tuh tanaman hias atau Enggak, gue lebih ke penjaga bunga aja sih gitu. Sama penyambut Guardian ini. gitu ya? Iya, guardian of the Galaxy. flower. Oh, the flower. Of the flower. keren. Gue tuh kayak menyambut datangnya para serangga gitu yang mengambil sari-sari bunga Ah, itu gitu. tuh wah anjir tuh serangga-serangga tuh. lu sebagai tanaman yang udah lama hidup di dunia ini, lu lebih suka pupuk yang dari tai atau pupuk yang dari bahan-bahan kimia? Nah, ini nih bisa nih buat farmer-farmer kan petani-petani bisa denger nih. Dengar langsung dari daun. Dari daunnya nih. Kapan lagi Gue mau bisa pilih wawancara daun? mau pilih daun ya. Kayak kami dari persekutuan para paguyuban para daun ya. Oh, ada paguyubannya. Ada paguyuban itu. Oke. Kita mulai dari yang umur 30 sampai yang masih 51. Dari 30 ya? Iya. Iya. Itu kita merasa sih pupuk-pupuk ini sebenarnya kita lebih suka ada yang alami ya gitu, yang Oh, yang alami. karena Tai berarti. dari karena baunya itu lebih apa ya? Friendly gitu loh di penciuman kita. Oke. Gitu. Walaupun daun-daun ini juga nggak pada punya hidung ya, tapi kayak kita bisa mencium sesuatu gitu. Sementara kalau yang pakai bahan-bahan kimia itu kayak Kurang. mahal sih. Tapi agak pahit gitu gak sih? Ya gitu kan. Lumayan. Iya, kayak mencret bening gitu lah, bikin mencret bening. Gitu. Jadi lu daun-daun tuh prefer yang alami ya. Yoi. Gitu banget, Bro. Oh, gitu. Itu. Jadi mending yang alami, guys. Itu bener. Ini jawaban langsung dari daun. Dari daun. Sabar, lanjut mitos. Oke, mitos. Nah, tapi nih gini. Misalnya nih, kalau nggak jadi deh. Enggak, gue bingung. Oke. Oh, nih. gini. Oke, gimana nih? Gimana? Menurut gua Indonesia tuh punya banyak banget mitosnya. Kayak yang kayak tadi contohnya tuh Kita apa punya namanya? tradisi ini. Yang potong kuku, terus jangan keluar malam. Ya. Itu, Jangan tunjuk kuburan. nah, itu kan yang tunjuk kuburan gua nggak tahu tuh gunanya apa tuh. Sebenarnya Kalau yang lain kan udah jelas tuh kayak jangan potong kuku malam-malam biar keamanan kan, takutnya luka kena ini. Kalau karena gelap. yang keluar malam-malam kan gelap bahaya gitu. Iya. Itu kan buat langkah preventif gitulah buat biar kita semuanya aman gitu loh. Kalau jangan nunjuk kuburan mungkin lebih ke ngapain ke kuburan. Nah, Nah, benar. ini
sebetulnya gue tuh bingung mitos itu sama nggak kayak pamali yang nunjuk kuburan itu sebenarnya pamali. Nah gue tuh bingung pamali tuh mitos nggak sih? Kalau kita melanggar mitos apa itu disebut pamali atau itu dua hal yang berbeda? Kalau kita melanggar mitos itu pamali atau bumali? Kalau bumali tuh dia anaknya si ini kan, anaknya kan si pasar kayaknya deh. ya kan? Si Pamali. Pamali itu Pamali. suaminya Bumali. Iya, si Bumalinya. Enggak. Tapi kata gue mitos itu berhubungan sama pamali. Soalnya misal lu kayak tadi tuh contohnya jangan potong kuku malam-malam terpamali. Kan biasanya orang-orang nyebutnya kayak gitu kan. Iya enggak sih? Pamali tahu ini keluar malam-malam anak kecil. Oh iya benar. Nah, tapi sebenarnya pamali itu apa ya? Pamali itu kan konsekuensi kali ya? Mungkin kayak pamali itu sebutan aja ya? Gitu kayak ntar ada ini gini loh gitu. Kalau sebutan untuk sesuatu yang kalau dilanggar ada hal buruk yang hal buruk. Sesuatu yang bakal bener. Nyamperin gitu ya. Jangan pacaran sama vokalis pamali. Nah, itu tadi yang anak band tadi. Iya, tapi ke gitarisnya ngomongnya gitaris kayak doang. gitu. Iya, ke gitaris doang. Khusus gitaris doang. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Iya kan? Mitos-mitos di Indonesia tuh horor semua ya. Iya. Cuman tadi yang si gitaris tuh benar. Kalau mitos di luar negeri itu yang gue tahu kayak bumi datar gitu. Emang itu mitos? Itu teori. Mitos ya? Oh, itu teori. Itu teori dong. Enggak, kata gue itu mitos. Gue masih menentang teori bahwa bumi datar itu teori. Jadi lu percaya bumi datar? Justru gue nggak percaya. Enggak, dia justru nggak percaya bumi datar. Karena bumi tuh bulat, bro. Lu tahu dari mana masalahnya? Kan kadang ini. Apa? Kalau kan Daun juga main sosmed ya. Oke. Daun kan pernah lihat di sosmed. Iya. Oke. Daun waktu itu pernah lihat di sosmed. Ya kan? Daun lihat orang ngupload naik pesawat nih. Videoin kaca pesawat. Kan kelihatan tuh cakrawala kita. Kan bentuknya gini, membujur gitu loh, bro. Kayak ada bengkok gitu. Iya, enggak yang datar kayak Minecraft gitu. Tapi ini enggak sih kalau teori bumi datar tuh ngebilang yang lengkung itu sebenarnya tuh ya lapisan pelindung bumi itu. Kan ada 7 lapisan yang di udara itu. Oh iya. Bukan enggak tahu sih berapa lapisan. Jadi yang sebelum masuk ke ini tuh ke langit kita atmosfer. Iya. Stratosfer. Itu. Nah, itu jadi kayak mikroper. Lanjut. Jadi kayak ilusi optiknya itu kan. Seret gitu jadinya. Jadi maksud lu sebenarnya buminya ini datar. Tapi atasnya tuh kayak gini. Nah, tapi kalau gue bisa bantah nih kalau atasnya gelembung kayak gitu. Terus kita nggak bisa ngeliat kan gara-gara itu. Kelihatannya kelengkung gara-gara itu. Nah, berarti masa dia lengkungan itu berarti secara teoritis dia kalau secara logical thinkingnya ya. Ada ujungnya. Ada ujungnya dong. Ada. Ya kan? Berarti kalau ada ujungnya berarti ada yang nggak kena itu dong. Kalau misalnya gitu. Benar. Iya benar. Iya benar. Benar. Masalahnya kita itu enggak. Jadi ujung dunia kita kalau menurut bumi datar itu tahu sih menurut bumi datar atau bukan, tapi ada teori yang emang fiksi. Oke. Jadi teori fiksionalnya tuh jadi kita tuh sebenarnya enggak kalau dari map bumi datarnya kita tuh enggak, jadi ujung kita tuh bukan ujung. Kita tuh bukan di ujung, kita tuh malah di tengah-tengah. Masih ada lagi di luar sana, bro. Iya, jadi kalau dari teori fiksinya itu si kutub itu enggak ada. Iya. Kutub itu jadi tembok es yang tinggi yang ngelapisin ngelilingin bumi. Oke. Dan di balik itu ada lagi pulaunya. Ada air lagi. Ada beda lagi. Ada dunia lain gitu. Tapi siapalah kita memikirkan hal ini? Nah, gitu. Siapalah kita? Kita cuma orang biasa-biasa aja mikirin ini nggak ada ujungnya, nggak penting juga. Aku juga Daun doang di kehidupan ini. Tapi lu sebagai Daun tuh ini loh udah udah menjadi panutan buat daun-daun di luar sana. Gue emang dikenal yang paling dulu zaman sekolah ya. Daun tuh emang dikenal ini banget sih. Daun jadi malu kalau cerita kayak gitu. Jarang-jarang lo nih. Daun malu. Daun malu. Iya. Terus daun podcast. Daun podcast. Daun tuh dulu emang ini banget. Kan ensiklopedia itu. Daun tuh suka baca-bacain kayak sebenarnya aku ini siapa, mencari jati diri daunku sebenarnya gitu.
Di ensiklopedia itu Ya. banyak kan. Ensiklopedia. Nah, itu kan banyak kan itu. Aku tuh suka baca-baca Lu itu. nih sebagai daun nih, apa tanggapan lu sama vegan? Nah, Vegetarian. vegetarian. Oh iya. Lu dimakan loh. Lu makan, Bro. Sebenarnya kita tuh hatinya lembut ya. Kayak kita dimakan oleh ras yang lain, ras makhluk hidup lain demi kesehatan mereka. Tapi ras kita jadi berkurang gitu. Ya. Gue pernah punya om dari ras daun bayam. Oke. Iya kan? Dia kayak di kampungnya dia tuh tiap minggu tuh kayak pasti ada aja rakyat di desanya dia yang dicabutin sama ras manusia gitu. Karena dimakanin mulu gitu. Itu baru manusia, belum juga daun-daun yang di lapangan kan. Gue pernah berteman sama rumput liar juga. Kayak dia bapaknya tuh meninggal karena kepotong sama petani katanya. Dan setelah diusut sama kepolisian rumput liar sana, ternyata itu emang secara sengaja gitu. Dia dipotong dengan mesin pemotong. Tunggu. Yang di Aceh. Yang di Aceh. Ini enggak, ini kebetulan udah di daerah Tasik sana. Kalau nggak salah itu yang mau dijadiin lapangan bola gak sih? Yang mana tuh? Daunnya dipotong-potong. Nah, ngomong-ngomong makan nih. Iya. Kan vegan nih tadi makan nih. Ya, itu. Di Indo kan juga ada mitos nih tentang makan-makan nih. Oh, bagus. Kalau makan harus dihabisin. Oh iya, nanti nasinya Nasinya nangis. Nah, jangan-jangan ya, sebenarnya mitos itu kita makin kesini nyebutnya mitos, tapi sebenarnya di zaman dulu tuh itu tuh kayak ngebohongin anak kecil gitu loh. Iya. Kayak itu kan membuat menghargai nasi kan sebenarnya maksudnya mungkin ya. Iya. Menghargai Enggak buang-buang petani. makanan. Iya, nggak buang-buang makanan. Cuman anak-anak kecil yang dulu diomongin itu udah pada gede. Mereka seolah-olah nyebutnya mitos, maksudnya kayak dulu diomonginnya tuh begini gitu. Iya. Kalau sekarang bohongin anak kecil gimana caranya? Sekarang sih karena anak kecil udah nggak susah dibohongin ya kayaknya. Nonton TikTok Terlalu semua. pinter kayaknya. Iya, Terlalu pinter. malah mereka yang bohongin kita. Biasanya anak-anak pucuk daun-daun kayak gitu juga suka gini, suka marah-marah, Daun pucuk. Nah, ya, lu temenan gak sama pucuk itu? Daun teh pucuk yang masuk TV lu kenal? Iya, itu kenal nggak? waktu itu sempat ada sih. Pernah ketemu? Kebetulan temen Bapak Daun. Bapak Daun berteman sama daun pucuk itu kan. Katanya emang selebriti, emang dari mudanya udah daunnya udah apa namanya? Udah ini banget, random banget lah pokoknya. Jadi ulet-ulet tuh emang udah suka banget. Nah, ras manusia ada yang jadinya mau ngeliput itu gitu. Itu asli ya? Itu bangga banget sih. Itu asli. Iya. Enggak sih. Itu asli. Ya ini kena dari mitos ke daun. Tapi banyak sih kayak selain mitos tuh hal-hal yang mitologi hal-hal yang mistis tuh banyak juga kan. Banyak. Apalagi di dunia kayak Bigfoot, Anjir. Oh iya, Bigfoot. Yeti. Oh Yeti iya. gitu. Yeti. Yeti tuh ada gak sih? Gue tuh selalu bertanya-tanya loh. Ada Yeti. Ada tuh ada ya? Bu Yeti. Bu Yati masih ada Bu Yati. Bu Yeti tuh jarang kan sama Bu Yeti. Nggak enak juga. Skinwalker apa itu tadi? Shapeshifter. Skinwalker. Skinwalker tuh Apa sih? Alan Walker. kalau Skinwalker itu kayak makhluk jadi-jadian, kayak mirip ini. Jin. Oh, Kuyang. bukan. Koin. Babi apa? Ngepet. Ya mirip babi ngepet. Oh. Jadi sesuatu yang bisa berubah menyerupai sesuatu. Gitu. Oh, jadi dia sebenarnya aslinya misalnya dia orang nih dilihatnya, tapi aslinya sebenarnya dia bukan orang. Bukan, bisa jadi hal lain. Oh, gitu. Ada tuh satu video yang paling viral. Itu dia punya anjing. Jadi dia ngerekam ngevideoin gitu. Kayak anjingnya tiba-tiba Jadi orang? datang. Enggak, bukan. Anjingnya tuh tiba-tiba datang. Terus kayak orang ini curiga, ini kayak bukan anjing gua, tapi emang bentuknya tuh anjingnya dia. Nah, dia ngetesnya kayak dia suruh ngelakuin trik. Bisa semua triknya. Tapi sebenarnya si anjing yang dia punya yang benar, yang asli, itu nggak bisa ngelakuin sama sekali. Nggak ngerti ngelanjutin trik-trik itu. Ini deket mic. Oh, Serem anak banget. band banget nih. Iya itu. Jadi Ngobrol anjingnya itu harusnya tuh nggak ngerti trik-trik itu semua. Nggak ngerti. Nggak bisa Jadi, melakukan trik-trik nggak itu. bisa, seharusnya nggak bisa. Makanya dia langsung asumsiin itu Skinwalker gitu. Jadi Skinwalker tuh
intinya tuh kayak nggak tahu sesuatu gitulah. Kita wujud aslinya apa? Nggak ada yang tahu wujud aslinya. Oh. Gua nggak tahu, maksudnya mungkin ada Lore-nya. ada orang yang Ada berteori. induknya. Oh. Cuman gua nggak tahu teorinya. Yang gue Tapi yang teorinya gua tahu tuh itu ada tuh. ini. Itu gara-gara penyihir. Jadi dia tuh ada ramuan-ramuan gitu. Penyihir tuh ada nggak sih sebenarnya? Nah, Ada kayak Ilmu sihir tuh ada nggak sih? sih menurut lo ada gak? Gue tuh selalu percaya ya dukun itu sebenarnya beneran ada. bisa jadi iya. Iya kan? Cuman makin banyak kesini yang, banyak yang nipu. iya, Iya. makin kesini orang bohong-bohongan. Tapi sebenarnya ada yang beneran Tapi dukun gitu. penyihir itu gue percaya ada. Hmm. Soalnya dulu di zaman dulu banget kan, dulu di luar tuh banyak, kayaknya di Eropa deh khususnya. Itu banyak orang yang ngeeksekusi orang yang dikira witch. Itu. Kadang digantung, dibakar gitu. Banyak yang kayak gitu. Kenapa ya dia bilang penyihir? Berarti ada salah satu yang pernah ya. Iya, Pernah kayaknya ketangkep. iya, kayaknya semua mitologi yang ada di dunia ini Ada. kayaknya bener ada beberapa, kan banyak banget, mungkin emang ada yang fake, tapi Tapi ada emang beberapa yang ada beneran ada. Soalnya nggak mungkin orang berteori sesuatu tanpa ada ininya, apa yang gituin Iya. kayak yang memicu ya, pemantiknya. Oh. Gitu. Kayak Dracula gitu ada. Dracula. Nah, Oh iya, Vampir gitu. Dracula, Vampir. vampir. Si Transylvania itu. Itu terus film animasi. katanya kalau orang ngutang besoknya langsung dibayar kan. Nah, Itu dia tuh. Hah? Ngutang. Hmm. Besoknya tuh langsung dihisap vampir. Emang Oh, gitu? ada omongan Emang gitu. lore gitu Ada. ceritanya? Iya. enggak. Gak tahu Gua di ngarang ya. lingkungan daun ada gak? Gue tadi ngarahnya bukan ke vampir itu, gue ngarahnya ngutang langsung dibayar. Nah, itu. Oh gitu. Biasa. Aduh. Uh. Tadi pusing gua tiba-tiba anjir. Kayak ada yang nggak tahu kayak dari belakang gitu. Lu banyak pikiran gitu ya? Nggak kayak Hampir sih gitu. Lo asam urat gitu. nggak kayak gua nggak tahu. Tapi lu gelisah gitu. Tapi orang negatif. gue curiga jangan-jangan orang zaman dulu kan di film-film ada tuh. Jadi dia kayaknya latarnya zaman dulu gitu. Cuman si orang ini salah satu penduduknya dianggap penyihir. Tapi sebenarnya dia bukan penyihir, dia tuh punya kepintaran di atas masyarakat pada umumnya. Jadi dia nemuin obat-obatan lah atau nemuin herbalis gitu ya. Iya nih kayak ilmu perbintangan. Oke. Nah, itu kan sebenarnya emang pada akhirnya kan bisa dipelajarin kan itu Iya. ilmu perbintangan. Iya. Cuman orang zaman dulu kayak wah ini ilmu-ilmu kayak gini gaib nih. Ya berbahaya, dibunuhin. Oh, jadi nangkepnya tuh di situ mindsetnya. Iya, padahal sebenarnya dia mungkin Emang pinter aja. iya, ibaratnya dia ilmuwan lah gitu Iya, kayak. tapi orang-orang penemu. takut gara-gara. Iya. Gue jadi curiga jangan-jangan itu bagus terobosan baru, Bro. Enggak, tapi menurut gua itu bukan alasan yang ngebuat mereka tuh dibunuh, Oh. dieksekusi. Soalnya kan itu hal yang baik. Oke, dampaknya Nah, baik. Hal yang baik. Nah, mereka dieksekusi pasti karena melakukan hal yang buruk. yang merugikan sekitarnya. Iya. Gitu. Jadi Pasti menemukan dong. apa terus misalnya nemu bahan peledak. Hmm. Ya kan bubuk mesiu. Nah, terus ada korban. Wah, ini nggak jelas nih suka bereksperimen. Jangan-jangan dia penyihir. Bakar dia. Oh, gitu, Bro. Tapi nggak semuanya gitu sih. Ada orang yang baik juga yang udah lanjut ya. Dibakar. Oh my god. Yang dibakar. Tapi kan ngomong-ngomong penyihir tuh kan yang kita tahu nih, yang kita lihat dari film-film gitu kan. Penyihir tuh punya ilmu gaibnya gitu loh, punya ilmu super powernya lah. Iya, Nah, itu menurut lu beneran ada atau enggak? Itu. Masalahnya kalau di film itu semuanya pasti di exaggerate lah. Ya, Cuman cuman lebih diperbola lah. ya, tapi kayak dia tuh bisa melakukan sesuatu yang super gitu lah di luar nalar kita. Harry Potter aja kan ada sekolahnya. Dan memang di filmnya sekolahnya itu kan tertutup dari manusia biasa. Maksudnya kita nggak pernah tahu ada sekolah itu. Nah, yang gue bingung kenapa bisa ada cerita itu ya. Inspirasinya tuh ada penyihir apa emang? Nah, itu yang gue bilang tadi. Kan dari dulu tuh ada mitos penyihir itu, terus ada cerita eksekusi. Iya. Bisa jadi yang penulis Harry Potter tuh
inspirasi dari penyihir itu, cuman di exaggerated. Dia diubah. bola ya. Kan namanya juga kalau penulis pasti imajinasinya main lah. Kayak ini penulisnya Sherlock Holmes. Itu kan dikira psikopat. Iya. Soalnya kasus-kasusnya tuh kasus-kasus yang susah dipecahin. Tapi kan, masuk akal. Iya. Sedangkan dia tuh menulis kasus sekaligus mecahin. Iya. Dia yang nulis, dia yang mecahin kan. Jadi kayak iya. kelewat pinter nih, kayak psikopat nih. Otaknya kok bisa gini-gini. Nah, iya. Bener. Itu banyak. Apalagi kayak banget ya. ini naga. Oh iya. Naga. Soalnya naga Dragon. itu menurut gua bisa jadi ada. Kenapa? Gue yakin agak ada. Iya, gue yakin naga ada. Soalnya Lu yakin naga ada? Gue yakin agak ada. Gue kira lu nggak Gak ada yang nanya nih. Ternyata lu. Kenapa? Ya, Kenapa lu Oh, ada. tiba-tiba mikir naga itu ada? Lu tinggal cari aja. Kenapa? Tanya Daun nih. Pasti dia kenal naga. Lu kenal naga, Un? Ada buah yang emang gue tahu Nah. dia. Itu. Bener, ada. Bagus. Bener, ya kan? Selalu sana kan. Hebat Lorenzo. Selalu mendukung. Lorenzo. Emang daun Gue tahu sampai banget. nggak nyangkep ke Yoi. situ loh. Terus Ternyata. Lu ada temen nih buah naga juga? Daun buah naga? Kebetulan ada ponakan emang. Ponakan. Iya, ponakan saya kebetulan ada hubungan sama buah naga itu. Tapi cantik-cantik ya buah-buah naga itu ya. Bentuknya tuh kayak buah naga gitu, kayak ada merah-merahnya. Gitu. Lanjut. Oh, iya, oke. Nah, Sabar. apa? Ini masih bahas naga nggak? Masih bahas Nah, lu yakin? Enggak, itu tadi Enggak. buat ke buah. Oh, Tadi Ini itu yang enggak. gua bilang gua yakin, gua yang Nah, yakin. lu Kenapa yakin? lu yakin? Nah, ini gua mau ngomong. Sabar. Oke. Lu yakin ya? Di depan mic, Bang. Yakin nggak? Kalau menurut gua, Ah. naga itu Nanti kita tanya alasannya ya. iya. Oke. Kalau buat gua tuh naga itu kan yang gua Enggak, sabar. Lu yakin dulu nggak? kata gua sih dulu tuh gua suka banget ada naga, kalau ada naga bagus banget. Oke, gua tapi lu pikir- percaya nggak ada? Percaya gua. Oke, Oke. percaya. Saya Percaya nggak? Enggak sih. Gua apa ya? Gue lebih ke mungkin naga itu ya gue lebih enggak dulu deh. Oke. Jawaban gue enggak dulu deh. Gue juga enggak deh. lu enggak. Kenapa? Gua nggak Gua dulu. Yes. Karena naga itu ada di Nah, di banyak legenda. oke. Maksudnya Oh. legenda nggak di satu negara. Iya. Ya nggak sih? Di Asia tuh ada naganya, Naga di Chinese, Eropa ada naganya, naganya. Eropa. gitu kan. Terus di Tapi beda-beda Amerika, versi sih Amerika, ya. Amerika kayaknya nggak ada deh. Soalnya dia Iya. soalnya Emang Norwegia mitologi- setahu gua. ya Norwegia tuh Viking tuh ada. Naga. soalnya nggak tau. Gua nggak tahu di Amerika ada atau enggak. Soalnya setahu gua Amerika itu kalau dari sejarahnya dia tuh kayaknya nggak se mythical gitu tempatnya. Kan lebih gersang gitu kan tempatnya sebenarnya. Oh, Indian iya, gitu, iya, lebih iya. ke Indian. Kering lah ya. Iya. Iya sebenarnya kayak gitu. Bener gitu. Tuh. Terus nah itu gue percaya soalnya di maksudnya nggak di satu negara ada legenda naganya. Di Indonesia pun ada loh. Naga ada. yang ada di waktu si Banyuwangi di Pulau Jawa dan Pulau Bali bersatu. Itu kan ceritanya ada naganya sebenarnya. Iya. Oh iya. Dan yang ngebuat pisah itu naganya. Ini bro, tugas kita naga emas Danau Ah, Ranau. naga emas dan Ranau. Nih, Ada. Tapi tapi nggak ya, tahu gue di mana tuh naganya. gue bisa Gua. bantah kenapa nggak cuma di satu negara doang. Kenapa? Kalau kita tarik mundur, mungkin nih kayak emang banyak negara yang ada naga, tapi bisa jadi mereka punya cerita naganya masing-masing itu mungkin karena kalau Indo gue yakin itu ada inspirasi dari ya bekas dulu kita dijajah gitu. Oh. Udah kena cerita-cerita dari luar dulu. Iya. Dan mungkin negara lain juga gitu. Jadi dapat mungkin sumbernya dari satu Baru merembet. mana ya udah gitu. Dan gue yakinnya kenapa gue nggak seberapa yakin naga itu ada, mungkin naga itu kayak naga kan sebenarnya campuran dari berbagai binatang, Iya. Iya. ya kan? Badannya ular, Nah, kakinya Elang. reptil. Iya, elang. Belum tentu. Hah? Soalnya kerennya mitos naga ini, mitologi naga ini di setiap
di setiap benua negara beda-beda. Itu beda-beda. Kayak di Asia itu naganya nggak punya sayap. Jangan di Eropa tuh bersayap gitu. Nah, itu yang bikin gini juga. Kalau misalnya beda-beda, makin kecil dong kemungkinan naga ada. Menguatkan statement tadi yang dia merambat. Iya, dia merambat dan akhirnya ada perubahan-perubahan gitu. Biar nggak sama. Kalau kenapa gue percaya? Karena di agama saya, di kitab saya ada di. Oh, tapi ya bener nggak nih? Bener. Isinya. Gak lu ngomong kitab soalnya nih, bener gak isinya? Ada beneran ada. Apa? Ada. Tentang apa? Ada di terakhir itu. Iya, gue jadi percaya guys. Sabar. Apa? Alkitab ada. Apa? Di Alkitab ada itu. Seingat gue itu di Wahyu. Iya. Itu nubuatan sih tapi. Iya, itu nubuatan guys. Isinya ada ntar ada naga sama anak kecil. Iya. Itu jadi kayak dia tuh kayak ini apa sih? Udah mau akhir end of time. Udah end of time. Ntar itu ada gue percaya sekarang. Itu. Jadi gue percaya. Semuanya jadi percaya gini. Enggak, tapi sebelum lu ngomong tadi yang kitab-kitab itu, sebelumnya gue udah mikir kayaknya emang ada, tapi nggak tahu ya. Kayaknya naga itu cuman hidup di daerah yang cenderung dingin. Oh, berarti di padang pasir gitu gak ada? Makanya tadi di Indian juga nggak ada. Sih. Padang pasir. Pernah nggak lu dengar? Nggak ada mitologi naganya. Mitologi naga nggak pernah muncul di padang pasir. Kayaknya lebih ke area-area yang hutan-hutan dingin gitu loh. Hutan puncak dan gitu gunung-gunung berlaut. Iya. Laut, tropis, laut dan banyak reptil. Iya sih. Iya, banyak reptil. Gua juga yakin kenapa ada naga. Kenapa? 9. Oh, bukan itu The Nine Dragon. Itu itu penguasa Indonesia terbesar, bro. Oh my god, Indofood. Salah satunya apa gimana? Ya, di lingkungan dingin kan. Menurut gue ya, kayaknya naga masih ada, tapi bukan naga yang terbang. Naga dalam air. Oh, karena NASA aja nggak jadi. Iya. Nggak jadi apa? Mereka tuh nggak nge-explore laut. Mereka lebih memilih mengeksplor luar angkasa. Jadi sedangkan dari info yang kita dapat kan lebih banyak kita mengeksplor daerah lain dibanding laut. Laut tuh masih berapa persen? Nggak sampai 10% kan? Nah, 90%-nya lagi ada apa di situ? Mungkin ada binatang-binatang yang kita nggak tahu. Megalodon. Godzilla ada beneran. Apakah Aquaman asli atau Kontolodon? Atlas. Megalodon. Sorry, Bang Winda soalnya ini itu banget dah. Gue mikir Megalodon, Kontolodon. Gimana? Ya, enggak, tapi naga air ini gimana penggambarannya kalau menurut? Kayak ini serpent, world serpent yang ada di God of War. Dia ngelilingin bumi. Oh iya. Tau gak lo? Jadi ukurannya tuh sekeliling bumi. Mitos Thor. Gede banget dong. Iya, jadi kalau setahu gua namanya tuh Jormungandr. Dan itu anaknya Loki. Lu tau gak Loki tuh anaknya kebanyakan binatang. Yang serigala, Fenrir. Terus naga serpent itu. Berarti tanpa sayap ini? Apa ada sayap? Tanpa sayap. Kalau di God of War, game yang God of War itu dia tanpa sayap tapi gede banget. Iya. Itu. Dia yang jaga dunia, kayak ngelilingin dunia gitu. Itu. Kalau Fenrir tuh yang serigala yang di film Thor itu. Yang ada yang Thor ketiga. Yang ada serigala kan itu. Iya. Nah, itu iya, ingat gua. Iya. Fenrir. Ceritanya kayak gitu. Kita anaknya apa? Loki. Seingat gua ceritanya tuh itu. Jadi Loki tuh dewa yang salah satu dewa mitologi apa ya? Nordik. Yang bisa shape shifting, yang bisa berubah wujud. Manipulasi ininya. Yang bisa berubah wujudnya. Makanya keturunannya gitu. Aneh, banyak yang aneh. Bisa gitu. Tapi menurut lu apa alasan dunia ini jarang mengeksplor lautan? Kira-kira lu pada ada apa? Kayak nggak tahu juga sih. Mungkin karena kita terlalu terpacu dengan hal-hal yang lebih di luar nalar. Make sense. Gitu loh. Jadi kayak
lautan ya udah masih ada di Iya, bumi. laut dong. Kita selalu mengejar hal-hal yang lebih nggak kelihatan lebih, secara iya. sering, jarang dilihat lah. Iya. Kayak luar angkasa. Iya. Itu kan kita jarang lihat kan. Iya. Iya bener. Tapi Kayak- jangan-jangan Apa? Atlantis tuh beneran ada jangan-jangan. Atlantis kan Indonesia. Gimana? Lo tau gak sih di buku yang ngebilang Atlantis itu, Atlantis kan ada ininya tuh apa namanya? Ciri-cirinya kayak gimana. Salah satunya kan banyak di cincin apa? Pokoknya yang banyak gunung berapinya gitu. Jadi ada kan kita kan udah cincin Ring of api, Fire. Ring of Fire. Ring of Banyak Fire. banyak gunung berapi di bawah laut. Iya. Itu bisa memacu hangat dan dingin kan. Jadi ada sustainable place for you know Hangat, and dingin. everyone as. Dispenser. Nah, Iya. hangat dingin, demam. Nah, hangat dingin. Jadi ya kepala ikannya tuh panas tapi ikan. Jadi tapi siripnya tuh dingin. Di situ ada dispenser di situ. Lu bisa seduh pop mie di situ. Nah, Sabar. Masih ini yang mitos ini. Kayak misalnya tadi tuh Yeti, Bigfoot. Itu bener nggak? Yeti sama Bigfoot. Iya. Kayaknya bener deh. Bigfoot itu Nih. terus. Menurut gua yang kayak gitu bisa jadi bener soalnya yang banyak wilayah yang dijaga ketat sama pemerintahan luar. Area 51. Kayak area 51 kan dijaga ketat. Yang kutub-kutub itu ya. Yang kutub juga yang iya. Nah, yang itu yang Oh, jadi beda. salah. Iya, lanjutin teori yang tadi tuh ya, teori fiksi bumi datar. Kenapa? Jadi si kutub itu sebenarnya nggak ada. Jadi adanya tuh gunung es yang tinggi mengelilingi bumi Oke. dan dijaga oleh Para militer. militer. Gue lupa negaranya apa aja. Pokoknya mereka ngejaga itu. Iya. Oke. Sedangkan jadi teori banyak orang berteori dan percaya ada hal di balik itu, di balik maksudnya di kutub itu, di kutub yang kita tahu. Iya. Banyak yang percaya ada sesuatu karena tempat itu dijaga. Si kutub itu kan katanya banyak dijaga oleh tentara yang nggak bisa kita nggak bisa tembus itu. Nah, kalau dan alasan mereka katanya kan nggak usah explore sini, nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa dijaga? Gitu. Itu bisa dua hal. Iya. Ini yang terbesit di benak gua aja ya. Iya. Emang ada apa-apa atau emang ada satu hal yang dilakukan di sana. Itu. Itu Gue lebih ke yang kedua. Iya, kayak mereka lagi ya Jangan-jangan markas besar para militer itu memang sengaja mengambil tempat-tempat begitu. iya. Jauh dari masyarakat biar misalnya tes roket nih atau tes senjata atau apalah research yang Nuklir. kan di kutub gitu. kan ibaratnya Safe away. yo itu bro safety place bro. Tapi di luar tuh Yeti gitu-gitu, tapi di Indonesia lebih Peri iya. Peri. Apa excited banget. Enggak. Gue baru ingat ngomong peri. Jadi gue ada nonton video. Jadi gue lupa di daerah mana deh. Pokoknya ada orang naik motor di hutan, tiba-tiba ada orang kerdil gitu lewat seret gitu. Lebah kali. enggak orang kerdil itu berarti Oh, pendek kayak kurcaci. Kayak kurcaci. Oh kan tapi kan ada kan. Ada, Bro. memang ada kalau itu. Ini kita bukan Iya apa ya? benar. Emang ada. Kita Cuman nih. bukan yang itu, bukan yang itu. iya. Beda lagi, Bukan beda ke lagi. sana kan? Bukan ke Iya. sana, bukan ke sana. Kalau gue pernah liatnya ini video Putri Duyung. Oh iya, Lihat itu lu? waktu itu Iya pernah kan? viral di TV Pernah kan? kan? Emang Iya di yang mana? Batu kan? Oh, yang batu tuh udah jelas fake kalau nggak salah. Oh, itu udah. Kalau gue udah nonton fake. dia tuh lagi di kapal kan. Oh, Dia yang ada nyanyinya iya, bukan itu. yang malam-malam bukan? manggil-manggil gitu. Tahu. Yang disuruh lompat kan? Iya, terus Iya, tahu. kayak emang gerakannya kayak lumba-lumba itu gue kayak Lompat dong beneran Mas gitu. Iya. Mas, ini dong. ya? Mas. dalam bahasa Inggris sih, tapi mungkin artinya itu ya. Maksud dong Mas, Mas gitu. 50. Mas pinjam 100. Kayak Chris Martin ya.
Gitu. Gue ngeri deh kalau di laut ada yang manggil-manggil kayak gitu. Iya, apalagi lebih ngeri lagi kalau pinjam 100. Iya. Udah mau hantuin, mau ngutang lagi. Tapi gue salah satu orang yang takut laut. Kayak misalnya talasfobia. Iya, kayak gue berenang di laut gitu. Gue nggak pernah berenang di laut. Soalnya kayak kita nggak tahu apa yang di bawah kita, terus kayak orang Bali gue nggak pernah berenang. Iya, makanya tuh. Padahal di bawah lu ada Nemo. Iya bro, lu bisa ketemu SpongeBob. Nah, ada gitu ya. Iya. Ada Marlin ya mencari anaknya sama Dory. Gitu ya, ada Mr. Crab. Nah, ada. Tapi lu punya teman ini nggak rumput laut? Rumput laut tuh udah kebetulan beda ini sih, kita beda. Udah habitat soalnya ya. Cuman emang komunikasi. Ternyata bener ada yang pernah nyoba juga gara-gara tahu dari Sandy kan. Pernah juga ada kita kenal tupai, emang dia baik banget sama ras daun ini. Dia sempat pengen nyoba pakai helm kaca itu, cuman yang belum bisa kan oksigennya itu. Iya. Dia sempat datang ke kampung daun buat neliti tanaman apa ya yang bisa jadi persediaan oksigen buat nanti nyelam ke bawah gitu, nyelam ke bawah laut. Ya sih dia banyak ini sih, banyak sertifikatnya juga kan. Yoi, ada sertifikat common juga pun kalau nggak salah. Aduh, IF juga ya. IF. Ikut ini IELTS juga gitu ya. Itu. Gitu. Lagi ya? Mitos Ini ya? gue tadi lupa, gue beringat yang ngomongin kutub lagi nih. Ini banyak banget nih yang ada di kutub nih. Mitos-mitos, bukan mitos ya, apa namanya? Mitologi. Kayak hal-hal teori-teorinya. Kecurigaan. Jadi di kutub itu salah satunya ada markas Hitler. Oh my god. Oke. Bunkernya Hitler. Ya mungkin atau mungkin itu udah teori atau yang beneran? Pokoknya ada yang bahas, terus kayaknya ada beberapa buktinya deh. Dan di situ tempatnya mereka naruh UFO, ngetes UFO, maksudnya naruh UFO terus mereka ngebuat UFO dan dites di situ, gitu loh. Atau mungkin sebenarnya ini gua yang di sisi kontra mulu ya. Jadi atau mungkin ya emang ada markas Hitler beneran gitu. Nah tapi kita kan nggak pernah tahu apa yang di markas itu kan. Kayak ya bisa aja buka sebenarnya dia UFO atau apa itu buat menutupi sebenarnya ya lu tau Hitler. Hitler Ya kan? Hitler. Lo tau Hitler sadis, gimana sadis. lah. Jadi bisa aja itu sebenarnya tempat-tempat yang gitu tapi di cover up. Iya gitu. bisa sih. Sama nih kayak fenomena UFO sih. UFO tuh unidentified. Udah ganti sekarang tapi udah ganti jadi WFO kalau nggak salah WFO ya. Work from UFO. Bukannya sekarang OVO ya? Ungu dong ya warnanya. Jadi ini gue lupa, pokoknya ada yang kalimatnya tuh ganti jadi fenomena. Iya. Ada fenomenon gitu. Tapi UFO adalah salah satu misteri yang gue suka juga. Kenapa? Soalnya tuh gue ngeliat bentuk UFO tuh kan macem-macem, terus kayak gue ngeliatnya kayak ada ketertarikan aja, kayak keren aja. UFO tuh sebenarnya pesawat yang bundar kayak terus ada lengkungannya itu, atau pesawat alien dari luar bumi. Semua pesawat alien dari luar bumi itu kita sebut UFO. Semua. Iya. Soalnya kan kalau UFO tuh dulu kan unidentified flying object. Segala sesuatu yang kita gak bisa identifikasi dan itu terbang itu UFO. Oh gitu. Itu nggak bisa diidentifikasi. Semua hal yang tidak bisa diidentifikasi. Ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya mungkin kita tahu tapi kita waktu pada saat itu nggak bisa identify itu apa gitu. Itu bisa disebut UFO tuh. Nah iya benar. Bisa aja burung gagak gitu. Kayak ya ada beberapa kayak persentase itu sebenarnya hal lain sebenarnya, tapi kita yang terlalu ya orang kan kalau lihat hal yang tapi nggak wajar sekali gitu. Lu pada percaya nggak ada kehidupan lain di luar bumi? Di luar bumi, entah bentuk planet atau apa? Lu percaya? Percaya. Soalnya nih ada nih di Netflix, dia ngebahas tentang UFO dan Area 51. Itu film dokumenter dari Bob Lazar. Jadi dia tuh katanya dia tuh sempat kerja di area itu 51. Terus kayak ini segala sesuatu yang ada tracknya dia itu hilang. Jadi kayak di film itu dia ngejelasin kayak
dia sempat kerja di area ini, terus dia ngelihat alien, ngelihat pesawatnya, terus dia sampai bisa ngejelasin gimana si pesawat alien itu terbang. Kayak lo tau video yang ini nggak, yang baru viral? Sebenarnya udah lama, gue tau udah lama, cuman viralnya baru-baru. Jadi dia tuh ada pesawat militer, pesawat jet militer itu ngenangkep sesuatu objek yang terbang tapi cepet banget, dan itu kecepatannya tuh aneh, jadi cepet banget, nggak mungkin gitu ya. Bukan Udah kayak The Flash ya. ibaratnya. Udah kayak The Flash. Ya gitu, cepet banget lah pokoknya. Yang lebih, gue ngomong-ngomong The Flash nih. Siapa yang lebih cepat daripada The Flash? Apa? Kameramennya The Flash. Jokes itu udah ada di episode sebelum-sebelumnya. Sudah Kameramen dikeluarin oleh SW juga, dan gue patahin. Sekarang dia ingin membawa lagi. Terima kasih untuk Daun. Gue belum kelar nih tentang ini nih, yang terakhir. Ya. Jadi si Bob Lazar itu kacau nih orang nih. Masih magang nih anak band. Makanya jangan Daun aja lebih better. Itu. jangan ini nama vokalis. Ini Sabar, Bob Lazar. ya si Bob Lazar itu ngejelasin kenapa si UFO itu bisa terbang cepat dan melawan kayaknya melawan arah angin, makanya dibilang aneh gitu gerakannya. Jadi dia tuh kayak, gue singkat aja ya. Iya. Misal lu taruh bola di kasur. Set, terus lu tekan kasurnya di sampingnya, terus dia gerak mengikuti tekanan itu kan. Iya. Mirip kayak gitu katanya. Jadi makanya dia kayak bisa kemana-mana, soalnya dia nggak ngandelin si mesin, ngandelin hal itu. Jadi ada, gue lupa namanya, tapi kalau si Bob Lazar ngomong di dalam pesawat yang dia teliti itu ada hal itu. Maksudnya ada sistem itu, ada kayak energi gitu. Jadi energi itu yang ngebuat terbangnya tuh bisa kemana-mana dan aneh terbangnya, kayak bisa ngelawan arah angin, gini-gini, makanya cepet banget gitu. Pokoknya nggak pernah diteliti orang manusia ya. Ya gitu. Cuman sayangnya si Bob Lazar itu benar-benar dibantah lah, terus ada sempet dicari yang FBI lah, digeruduk FBI. Gitu. Ini sama yang tadi gue bilang. Jangan-jangan orang-orang zaman dulu yang dituduh penyihir, orang-orang kayak si Bob Lazar ini yang mungkin sebenarnya mereka tuh penemu, bro. Iya, kayak takut. Iya kayak Nikola Tesla. Zaman dulu kan mitos-mitosnya gitu ya. Makanya sama. Terobosan baru, bro. Benar-benar. Makanya inti dari episode ini. Nih. Inti dari episode ini adalah makanya kita jangan cepat menilai seseorang. Bagus. Betul. Don't judge the book by its cover. Don't judge the book by the book. Itu juga. Jatuh itu. Don't judge Don't jatuh. Bagus. Saja di luka. Nyanyi dong. Don't judge itu. Lanjut. Nah, jadi intinya adalah ya itu tadi. Jangan menilai seseorang, jangan cepat menilai seseorang gitulah. Siapa tahu hal yang dilakukan sama orang itu sebenarnya hal baik. Gitu. Betul. Terobosan baru dan dengan kita ngelihat itu, kita ngelihat semua situasi itu berdasarkan konteks lah. Benar. Jadi ya kalian boleh percaya mitos, boleh enggak, itu kan pilihan masing-masing. Ya, terserah kalian. Tapi yang kalian harus percayai dan kalian harus lakukan, kalian bintang 5 podcast ini di Spotify, kalian follow Instagram podcast ini, kalian subscribe YouTube, TikTok, Instagram, Spotify paling penting. Spotify kalian tolong bintang 5 tuh. Jadi kalian buka, pencet nih podcast Gedek nih di home kalian. Set, ada bintang tuh di bawahnya, di bawah namanya. Nah, kalian kasih bintang 5. Jadi semakin banyak kita memiliki bintang 5, kita semakin bisa muncul di home orang-orang lain. Jadi lebih banyak, kita lebih jadi terkenal, kita punya duit, kita kaya, gue beli Lamborghini, terus gue beli pulau. Tujuan yang amat kita mulia. balikin lagi ke kalian. Ya enggak, tapi itu keharusan buat orang-orang yang nonton, kru semua yang nonton. Kalian enggak mau melihat kita ini magang. Emang dari tadi ya
Memang. So unprofessional, sorry guys. Jadi emang kalian nggak mau lihat kita tur podcast terus kita lihat. Tolonglah biar gue bisa beli stand mic. Kita bisa meet and greet dengan kalian. Kita bisa ngomongin UFO ini bareng kalian. Itu bersama daun ini. Kapan lagi bisa lihat daun hidup? Jadi sebenarnya guys, dari tadi daun ini Nih. nih 3, 2, 1. Push. Jangan. Ter dari awal di video muka kiri muka daun terus. Jangan. Cuman nggak apa-apa tuh jadiin ini lagi. Oh, tar ubah jadi daun lagi. Oke. Daun. Pokoknya saksikan terus keberlanjutan kami berempat di podcast Gedek ya. Belum apa ya? belum selesai sampai di sini saja. Jadi tonton terus dan saksikan terus, dengarkan terus di Spotify, saksikan di TikTok dan juga di Instagram. Nanti juga kami akan muncul di YouTube. Jadi tetap saksikan terus podcast Gedek, simak terus dan itu terus. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Hati-hati yang pulang mudik. Yoi. Thank you kru semua. Dar.